Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Jurnal Kripto. Terima kasih. Nah, kali ini kita akan bahas satu proyek baru dari Indonesia nih, proyek lokal ya, yang kayaknya sih bisa nyaingin PancakeSwap. Mudah-mudahan ya, walaupun ini proyek lokal. Kayaknya ini juga proyeknya bagus sih, karena sekarang juga produknya udah bisa dipakai. Jadi salah satu produknya udah bisa jalan. Nah, ini namanya LightDEX Protocol. Jadi LightDEX Protocol ini itu protokol Decentralized Exchange atau DEX ya, sama kayak PancakeSwap. Tapi bedanya kalau di PancakeSwap itu cuman bisa pakai jaringannya Binance Smart Chain. Nah, LightDEX ini targetnya itu di banyak blockchain nih, BSC atau Smart Chain ya, Ethereum, Heko, Polygon, Tron, Polkadot, sama Solana. Ini keren sih, jadi dia multi blockchain, nggak kayak PancakeSwap yang cuman ada di Binance Smart Chain doang. Sebelum kita bahas lebih dalam, teman-teman jangan lupa subscribe channel ini dulu ya. Jangan lupa juga baca deskripsi di video supaya nggak salah paham jika ada update dari video ini. Nah, disclaimer juga, konten dalam video ini hanya untuk sebagai informasi dan kami tidak menyarankan teman-teman untuk membeli atau berinvestasi di platform ini. Oke, kita lanjut. Di sini kenapa LightDEX? Nah, dari beberapa produk dan service kita ke bawah. Di sini ada swap. Swap itu kayak PancakeSwap lah ya, biasa dari token ke token. Tapi swapnya ini nantinya ya bisa dipakai di beberapa blockchain. Terus yang udah jalan itu staking. Di sini saya udah contoh lagi staking ya. Nanti saya kasih unjuk. Terus ada farming, analitik, terus di sini tokennya namanya LightDEX atau LDX ya singkatnya. Terus dia juga bisa lending. Jadi kita bisa deposito kayak deposito, terus borrowing atau pinjem. Terus ada platform NFT-nya, berarti kayak marketplace ini ya. Nah, di sini juga ada bridge. Bridge itu bukan pertukaran sih, pemindahan dari satu blockchain ke blockchain lain. Jadi misalkan kita punya BNB di Smart Chain mau dipindahin ke Ethereum, itu pakainya bridge. Nah, lanjut ke bawah itu di sini ada roadmap dari 2020 idenya. Terus di Q121 LightDEX Preceding ya, berarti private sale lah, seed sale ya, bikin white paper, tokenomic dan sebagainya. Terus bikin web mulai dari 2021 Q2. Nah, bikin smart contract, ini smart contract token ya. Terus bikin smart contract swap. Jadi kayak PancakeSwap-nya ini baru bikin di 2021. Walaupun sekarang belum bisa dipakai sih yang ini, yang swap. Nah, di bawah di kit 3-nya dia bikin marketing, terus bikin staking smart contract. Jadi platform yang staking itu dibikin di sini sama farming. Terus ada audit Certic. Jadi ini tokennya udah diaudit sama Certic. Terus audit Certic, router pair sama factory smart contract-nya. Nah, di akhir tahun kemarin juga dia udah ngadain private sale sama ICO ya. Saya pribadi kebetulan ikut yang private sale sih. Terus ada Certic audit staking smart contract sama farming. Nah, di Q122 ini ada LightDEX Protocol Web Activation, sekarang udah aktif lah ya, bisa dipakai. Terus Indonesia Crypto Commodity Certification, berarti nanti ini lagi ngajuin ke Bapepti ya. Update-nya saya belum tahu update-nya, apakah udah atau belum. Nah, LDX Token Listing Global, yang terbaru itu saya tahunya LDX ini akan listing di LBank. Nah, sekarang udah ada di PancakeSwap, nanti saya kasih
tunjukin. Selanjutnya LIDEX borrowing smart contract sama lending nanti dibikin di 2022 sama LIDEX bridge creation ya, jadi multi chain bridge. Terus di Q22 ada audit dan sebagainya. Teman-teman bisa baca roadmapnya di lidex.io. Di sini lengkap. Ada NFT smart contract, NFT marketplace, ILO, service ILO. Ada LIDEX Academy, ada build LIDEX office in Yogyakarta and Bali. Nah, terus 2022 masih ya, di Q3-nya ada Certic audit yang multi chain-nya. LIDEX multi-chain bridge audit, lending borrowing audit. Oh, jadi LIDEX lending sama borrowing itu launch targetnya Q3 22. LIDEX NFT, Certic audit, LIDEX. Terus di Q4-nya LIDEX NFT marketplace sama NFT play to earn development. Nah, ini hebat lagi nih LIDEX Centralized Exchange Launch. Jadi nggak cuman decentralized aja dia bikin, mereka rencananya akan bikin LIDEX Centralized Exchange juga. Keren sih. Di sini ada auditornya Certic, kita bisa lihat, klik di sini. Nah, ini ya, ada di sini audit history. Pertama, LIDEX versi 1 itu ada penemuan 7 ya, tapi udah diperbaiki, direvisi, dan jadinya LIDEX versi 2 yang udah diperbaiki dari versi 1. LIDEX Factory, pair routernya udah diperbaiki. Nah, lanjut. Di sini ada supported blockchain yang tadi saya sebutin ya, Smart Chain, Ethereum, Heco, Polygon, Tron, Polkadot, Solana, strategic partnership. Nah, our roadmap upcoming affiliates, Bapepti sama Kominfo. Nah, sebenarnya LIDEX itu udah muncul di beberapa media ya, di Cointelegraph contohnya, di Kumparan juga ada, Sindo News, Antara News, Berita Satu, Blockchain Media, dan lain-lain. Kayaknya tahun kemarin udah banyak beritanya di media-media ini ya. Terus lanjut di bawah ini ada eksklusif Kompas TV. Jadi si CEO LIDEX protokol ini udah pernah diwawancarai masalah kebangkitan ekonomi Indonesia di era metaverse. Nah, baru-baru ini saya dengar sih dia ngusung juga metaverse juga ya, LIDEX ini. Terus teman-teman bisa tahu komunitas, linknya, telegramnya, Twitter, GitHub, Facebook, Instagram, Medium, TikTok, sama YouTube-nya. Teman-teman bisa tahu di sini. Oke, kita lihat yang tadi yang udah live itu staking ya. Staking itu di sini. Nah, kebetulan ini saya pribadi lagi staking modal 150 token doang. Di sini udah jalan dari tanggal Maret 13 kalau nggak salah. Jadi 4 hari itu dapatnya 33 token LIDEX. 33,271 LDX. Jadi APR-nya 139%. Ini udah bisa jalan, kita juga udah bisa harvest ya. Di sini bisa collect. Collect itu ngambil yang 33. Kalau mau nambahin bisa. Di sini tinggal input amount, klik stack. Kalau mau ngambil ini juga bisa, tinggal ini kan ada stack, terus di sini ada remove. Nah, ini buat ngambil yang di staking. Dan di sini ada BSC sama ETH, tapi sekarang yang udah jalan itu yang BSC ya. Terus di sini sebenarnya kita juga udah bisa pakai swap-nya loh. Jadi misalkan itu tadi saya punya saldo 33, kalau mau di swap ini bisa. Sini misalkan kita mau beli LDX dari sini itu bisa 1 BNB katakanlah. Nah, kita dapat 154 token. Nah, sayangnya di sini price impact-nya itu 91%. Jadi
karena mungkin liquidity-nya kita lihat ya, kita di sini lihat. Nah, liquidity-nya itu cuman ada 7.000 USDT. Ini sekitar 18 BNB. Makanya ini masih kecil banget. Kalau kita beli 1 BNB itu price impact-nya gede banget, 90. Kita cuma bisa beli berapa nih? 0,1 mungkin. Wah, ini juga masih gede. 0,05 36. Ini karena LP-nya masih kecil ya. Terus kita lihat tokenomics-nya. Di sini supply awal itu 500 juta token. Terus emisi blok itu 210.240.000. Nah, tahun pertama berarti totalnya itu 710. Berarti maksudnya LIDEX ini itu bisa diminting atau bisa karena dia nyediain platform staking, makanya dia bisa diminting ya. Jadi nanti ketika kita staking LIDEX dapatnya LIDEX, atau mungkin farmingnya juga ya. Ini karena belum rilis kita nggak bisa tahu. Jadi mungkin kita farming ETH sama BNB atau yang lain-lain, itu hasilnya LIDEX sama kayak yang di PancakeSwap itu ya. Nah, oke, lanjut kita di tokenomics-nya. Nah, di sini ada supply awal. Jadi dari 500 juta token ini itu kita bisa lihat nih 12%, 18% ada di private sale, public sale-nya 12 dan lain-lain. Teman-teman bisa cek di dokumennya. Linknya ada di sini nih. Kalau dari website. Nah, di sini di bawah itu ada about, ada documentation. Nah, di situ. Di sini ada total supply 500 juta. Nah, blok emisinya sekian ya. Berarti per harinya akan ada 376.000 token LDX per hari. 20 LDX per blok. Terus distribusi emisinya ya, berarti kan di staking sama farming kan, benar. Berarti ketika kita farming koin A atau B, BNB atau ETH di farming, dapatnya token LDX nih. Nah, terus di sini ada mekanisme deflasi 99% LDX setelah panen yield form, ada dari ILO. Oh, jadi ini maksudnya itu 100%, misalkan di sini 100% LDX yang dikumpulkan di ILO itu akan dibelikan LDX token. Bukan ya, di burn berarti. Oh, berarti di sini misalkan ada platform ILO-nya udah live nih. Terus bayarnya pakai LDX, nah 100%-nya itu dikumpulkan atau di burn. Kita nggak tahu nanti mekanismenya seperti apa. Teman-teman bisa langsung tanyain ke developernya. Nah, di sini ada auto stack compound, auto stack yield, berarti nanti 2% dari setiap panen hasil di auto stack compound dimasukin lagi sebagai reward. LDX dikumpulkan dalam kompetisi fase pembakaran. Kompetisi fase pembakaran unik nih. Terus di sini ada 1% LDX yang terkumpul di setiap transaksi. Ini saat ini LDX juga dibakar dengan beberapa mekanisme di bawah ini. Berarti dibakar ya hasilnya. Terus kita lanjut. Kita lihat chartnya di sini, dia sempat di dump sampai harga 0,076 dan sekarang 0,17. Itu setengah dari sekarang ya. Nah, sempat di pump juga sampai 0,4.
Ini potensi pump and dump-nya itu gede banget di LiteX karena di sini liquidity-nya masih kecil. Jadi teman-teman sebenarnya ini udah bisa beli di PancakeSwap ya. Slippage-nya kalau nggak salah kosong ya. Kita lihat nggak pakai slippage kalau nggak salah. Kita cek di grup ya, di grup BitJournal itu bisa ngecek pakai bot save. Nah di sini buy sama sell tax-nya itu 0 loh. Di sini keterangannya dia merah ya, ada warning karena tokennya itu bisa diminting dan saat ini itu LP-nya itu nggak di lock. Kenapa LP-nya nggak di lock? Kemungkinan besar ini yang bikin LP itu bukan si developer karena developer ngomongnya mereka belum, setahu saya developer itu rencana awalnya itu listing di LBank dulu sebelum listing di PancakeSwap. Nah, kemungkinan ini yang bikin LP itu orang lain selain developer gitu. Nah, teman-teman bisa mampir aja di grup kita ya, @bitjournalcrypto. Dan jangan lupa teman-teman lakukan riset secara mendalam tentang LDEX sebelum memutuskan untuk membeli. Jangan lupa lakukan riset secara mendalam untuk berinvestasi di platform apapun, di produk apapun. Teman-teman juga boleh bergabung di grup kita BitJournal Crypto. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.